Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 11 Tata Busana. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Jangan lupa bahagia dan selalu berpikir positif. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembuatan hiasan busana dengan kompetensi dasar penerapan sulaman aplikasi dalam suatu produk. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu sulaman aplikasi, bagaimana ciri-ciri sulaman aplikasi, apa saja ragam sulaman aplikasi, di mana saja penempatan sulaman aplikasi, apa saja alat dan bahan pembuatan sulaman aplikasi. Semuanya akan ibu bahas pada PowerPoint yang ibu posting di Google Classroom. Silakan disimak dan dipahami ya. Pembuatan hiasan busana, sulaman aplikasi. Kompetensi dasar 3.7 menerapkan sulaman aplikasi dalam suatu produk. 4.7 membuat sulaman aplikasi dalam suatu produk. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 menjelaskan pengertian sulaman aplikasi. 3.7.2 mengklasifikasikan ciri-ciri sulaman aplikasi. 3.7.3 mengklasifikasikan ragam sulaman aplikasi. 3.7.4 menganalisis penempatan sulaman aplikasi dalam suatu produk. 3.7.5 mengidentifikasi alat dan bahan membuat sulaman aplikasi. Tujuan pembelajaran: A. Menjelaskan pengertian sulaman aplikasi dengan benar. B. Mengklasifikasikan ciri-ciri sulaman aplikasi dengan tepat dan benar. C. Mengklasifikasikan ragam sulaman aplikasi dengan tepat dan benar. D. Menganalisis penempatan sulaman aplikasi dengan tepat dan benar. E. Mengidentifikasi alat dan bahan pembuatan sulaman aplikasi dengan tepat. Pengertian sulaman aplikasi. Sulaman aplikasi adalah teknik menghias kain menggunakan perca kain atau bahan lain, lekapan, yang diletakkan dengan tusuk hias. Ragam hias aplikasi dibentuk dari kain dan ditempelkan dengan tusuk hias pada permukaan benda yang akan dihias. Ini adalah contoh-contoh penerapan sulaman aplikasi pada produk. Ciri-ciri sulaman aplikasi. Terdapat 3 ciri-ciri sulaman aplikasi, antara lain: 1. Menggunakan bahan lain atau perca sebagai bahan utama, baik yang bermotif ataupun polos. 2. Penambahan bahan lain diletakkan pada bagian baik kain. 3. Pelekatan bahan dapat menggunakan tusuk hias feston. Ragam sulaman aplikasi. Ragam sulaman aplikasi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Aplikasi Cina dengan ciri tidak bercorak. Ragam hias dibentuk dari kain yang tidak bercorak atau bahan polos yang digunting sesuai desain. 2. Aplikasi Persia dengan ciri bercorak. Pada aplikasi Persia tidak perlu mendesain ragam hias, karena hanya mengambil ragam hias yang sudah ada pada kain tersebut untuk kemudian disusun di atas permukaan kain dan ditempelkan dengan tusuk feston. Penempatan sulaman aplikasi. 1. Penempatan hiasan di tepi. Penempatan titik hias di tepi biasa juga disebut hiasan pinggir. Penempatan pada posisi ini lazimnya digunakan untuk menghiasi pinggiran rok, tepi lengan baju, tepian blus, dan kulot. 2. Penempatan hiasan di sudut.
Sudut ialah penempatan pada bagian sudut yang diletakkan secara simetris atau asimetris berdasarkan bentuk bahan yang dihiasi. 3. Penempatan tengah. Hiasan diletakkan di tengah kain yang akan dihias. Letakkan di antara pusat dan tepi. Hiasan tengah banyak diaplikasikan untuk menghias perlengkapan rumah tangga. Alat dan bahan pembuatan sulaman aplikasi. A. Jarum jahit tangan atau jarum sulam. B. Gunting. Gunting yang dibutuhkan untuk membuat sulaman aplikasi meliputi gunting kain, gunting kertas, gunting benang. C. Jarum pentul dan bantalan jarum. Jarum pentul digunakan sebagai alat untuk membantu menggabungkan kain satu dengan lainnya agar tidak bergeser dari tempatnya. Bantalan jarum untuk memudahkan kita dalam menempatkan jarum agar rapi dan tidak berserakan. D. Tudung jari dan alat pemasuk benang. Alat ini digunakan untuk melindungi jari dari tertusuk jarum. Alat pemasuk benang berfungsi untuk membantu memasukkan benang pada lubang jarum. E. Pemidangan. Pemidangan digunakan untuk merenggangkan kain agar permukaan kain menjadi rata dan licin sehingga memudahkan pada saat menyulam. F. Pensil atau kapur jahit. Pensil atau kapur jahit dalam pembuatan jahitan aplikasi dibutuhkan untuk menggambar pola-pola yang akan dijadikan aplikasi pada kertas dan kain. G. Pendedel jahitan. Pendedel digunakan untuk membongkar jahitan yang salah. Bahan pembuatan sulaman aplikasi. 1. Kain polos. 2. Kain bermotif. 3. Kain felt. Benang jahit dan benang sulam. Anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD tentang sulaman aplikasi. Silahkan kalian analisis sulaman tersebut yang akan Ibu bagikan di Google Classroom ya. Ibu akan memaparkan tentang LKPD yang sudah anak-anak Ibu kerjakan. Pada LKPD ada penerapan sulaman aplikasi pada lainan rumah tangga seperti tutup tudung saji. Pada tutup tudung saji terdapat sulaman aplikasi yang ditempelkan dengan tusuk dasar hiasan veston. Kemudian menggunakan ragam sulaman aplikasi persia. Penempatan hiasannya pada bagian tengah. Apakah ada pertanyaan tentang sulaman aplikasi? Semoga anak-anak Ibu paham ya. Sekarang kerjakan evaluasi sulaman aplikasi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ada soal pilihan ganda. Semoga anak-anak Ibu semua bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang sulaman aplikasi adalah teknik menghias kain yang menggunakan kain perca sebagai bahan utama. Kain perca ditempelkan pada bidang yang ingin dihiasi dengan menggunakan beberapa teknik tusuk sulaman sehingga menghasilkan tampilan yang indah pada permukaan kain. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sulaman aplikasi. 1. Aplikasi gambar sebaiknya tidak terlalu kecil. 2. Hindari penggunaan gambar yang memiliki banyak sudut. 3. Sifat ragam disesuaikan dengan bentuk dan fungsi benda. 4. Memilih kombinasi yang baik antara gambar dan benang. 5. Peletakan gambar disesuaikan dengan bentuk bidang yang akan dihias. 6. Posisi penempatan hiasan umumnya mengikuti bentuk dasar bidang yang akan dihias. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya pada materi Labsheet Sulaman Burci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.